Oke, bersama saya Dr. Faidan Lumbanturuan. Assalamualaikum, Namo Buddhaya, Om Swastiastu, Shalom Haleluya, WBCM Yeswa Masya. Pada video kali ini, saya akan menjawab pertanyaan yang disampaikan oleh binaraga.net yang berhubungan dengan testosteron dan produktivitas. Ya, izinkan saya membaca pertanyaannya dan juga jawaban dari saya. Oke, apa hubungan testosteron dan produktivitas? Hubungannya sangat erat dan baik-baik saja, ya. Kenapa? Sebab testosteron adalah hormon steroid yang berperanan untuk kekuatan otot, baik otot jantung, otot rangka, dan otot polos. Jadi kalau ototnya kuat, tentu dia punya kemampuan buat lebih bugar dan lebih produktif, ya. Kemudian testosteron juga berperanan terhadap fungsi otak. Jadi kalau testosteronnya optimal, maka fungsi otaknya juga optimal, dan tentu gairah seks juga optimal. Nah, ketika bicara gairah itu bukan hanya gairah seks ya, gairah juga termasuk gairah kerja, karena gairah itu mau urusan seks, mau urusan kerja, maupun urusan prestasi, sama tuh dipengaruhi oleh hormon testosteron. Jadi kalau ditanya, apakah hubungan testosteron dan produktivitas? Jika testosteronnya optimal, maka peluang untuk produktivitas yang tinggi juga ada. Oke, pertanyaan kedua. Artinya ketika testosteron tinggi, orang berpotensi lebih produktif. Oh, jelas. Testosteron tinggi berarti kapasitas otot lebih besar. Bayangin motor 100 cc lawan motor 125 cc. Mana yang lebih tinggi kapasitasnya? Yang 125 cc lah, ya kan? Coba di trek lurus, motor yang sama, mesin yang sama, kapasitasnya 100 cc, yang satu 125 cc. Yang 125 cc lebih gede lah, ya, jalannya lebih kencang. Jadi artinya kalau seseorang yang bekerja baik dalam institusi, dalam perusahaan, testosteronnya lebih tinggi dibandingkan dengan dirinya sendiri, secara energi dia akan lebih produktif, ya. Kemudian jelas kapasitas otak lebih bagus, ya. Testosteron berperanan pada fungsi otak sehingga kualitas dari output pemikiran juga lebih bagus, ya. Decision atau keputusan juga lebih bagus kalau otaknya optimal. Oke, pertanyaan berikut adalah untuk mengoptimalkan testosteron bagaimana caranya? Nah ini, karena terlalu banyak informasi dari orang-orang pengguna tanda kutip testosteron sintetis yang ada di gym, maka seringkali ketika bicara testosteron itu langsung suntik, injek gitu. Lah manusia itu memang dikaruniai testosteron lah, laki-laki dan perempuan dikaruniai testosteron. Nah, karena testosteron adalah bagian dari kehidupan, maka logika standarnya adalah dasarnya adalah pola hidup sehat. Jadi kalau Anda punya pola hidup yang sehat, maka testosteronnya cukup, ya. Makan sehat, olahraga, istirahat cukup, pikiran sehat dan aktivitas sehat, dan setelah itu boleh dioptimalkan dengan penggunaan testosteron yang bisa merupakan testosteron sintetis, ya. Anda bilang mau diinjek kek, mau dengan di oral kek, mau dengan patch, ya. Boleh aja, ya. Kemudian juga ada suplementasi alami yang meningkatkan testosteron atau kombinasi keduanya, ya. Jadi Anda bisa pilih. Nah, kenapa orang mengatakan bahwa testosteron itu steroid harus disuntik? Nggak selalu. Dan tiap-tiap orang kan punya preferensi masing-masing. Dan sebagai salah satu contoh saya sampaikan, salah satu fungsi testosteron adalah kekuatan otot dan gairah seks. Coba perhatikan di sekitar Anda, masih ingat nggak? Ada opa-opa 80 tahun masih bisa melakukan hubungan seks 3-4 kali seminggu. Kok bisa? Ya bisa, karena testosteronnya masih cukup dan dipelihara dengan baik. Siapa opa-opa itu? Coba aja cari lah, jangan suruh saya cari sendiri ya. Nah kemudian, bagaimana memulai agar testosteronnya tinggi dan optimal? Artinya tinggi secara natural ya kalau saya ya. Ya tentu pertamanya adalah mindset untuk menjalankan pola hidup sehat. Nah, kalau udah menjalankan pola hidup sehat itu, Anda yang sudah lama nggak olahraga, atau Anda yang belum terbiasa menjalankan makan sehat ya, semuanya step by step lah, natural. Jika orang baru belajar ya, masa iya anak baru lulus SMA, terus tiba-tiba dalam waktu sebulan bisa punya kemampuan sebagai seorang sarjana ekonomi atau sarjana IT yang harus diselesaikan dalam waktu 3,5 tahun, 4 tahun. Impossible. Orang mau belajar hidup sehat, semuanya butuh proses. Anda pengen buat rumah ya yang 100 meter 3 lantai, 100 meter persegi, tanahnya 100 meter persegi, 3 lantai. Apa iya Anda rancang sekarang besok rumahnya udah jadi? Kan nggak bisa, bos.
Anda harus bikin desainnya dulu, ukur-ukur dulu, perhitungkan arah bangunannya, minta izin dulu sama pemerintah, kemudian konsolidasikan antara gambar arsitek dengan civil engineeringnya atau tukangnya, kemudian Anda sesuaikan dengan budget untuk desainnya, kemudian baru mulai bangun 2 lantai atau 3 lantai, ya kan? Terus kemudian cari sumber air dulu, ya, supaya jangan sampai nggak punya sumber air. Kemudian nanti pikirin fondasinya dulu, iya nggak? Membangun rumah 3 lantai itu butuh waktu 6 bulan paling cepat, kalau nggak setahun. Betul, nggak ada orang yang bikin rumah sekarang besok jadi. Rumah knockdown ada, tapi tentu berbeda dengan rumah yang dibuat dengan khusus ya dengan standar yang biasa. Jadi dengan demikian, kalau Anda ingin testosteron optimal, ya jalankan pola hidup sehat, ya. Kemudian harus punya mindset dulu untuk punya hidup sehat. Kemudian diikuti dengan skill set atau keterampilan. Artinya olahraga itu butuh keterampilan. Anda akan melatih dengan aktivitas olahraganya, timingnya, frekuensinya, kombinasikan dengan latihan tertentu, menyesuaikan dengan aktivitas Anda sehari-hari. Karena mungkin Anda bapak rumah tangga atau ibu rumah tangga atau opa rumah tangga atau oma rumah tangga, kita tidak tahu, ya kan? Anda harus menyesuaikan semuanya dengan keuangan Anda, dengan mobilitas Anda. Mungkin Anda orang sangat mobile, berarti Anda harus setting waktu di klub olahraga tertentu, atau di gelanggang olahraga, atau di klub kebugaran. Atau Anda orang yang kerjanya dekat rumah, ya cari gymnya harus sekitar rumah, atau bahkan bikin home gym sendiri. Itu makanya kita butuh skill. Skill itu harus belajar, ya. Dan ingat, tidak seorang pun peduli sama kesehatan Anda kalau bukan Anda sendiri. Dan Anda tidak bisa bayar orang lain olahraga buat Anda. Anda nggak bisa bayar orang lain makan sehat buat Anda, orang lain yang makan, Anda yang dapat sehatnya nggak bisa. Jadi harus belajar skill setnya dan lakukan. Kemudian terakhir adalah tool setnya. Tools yang dibutuhkan apa saja? Banyak, terserah Anda mau kemana. Tools untuk di pergelangan tangan untuk menghitung frekuensi atau durasi atau intensitas berlari misalnya, tools untuk punya home gym misalnya, tools untuk sarung tangan atau straps buat latihan, apapun toolset yang dibutuhkan, ya, itu yang saya sarankan. Apakah harus menggunakan suplementasi agar testosteron optimal? Ya, dia harus. Tidak harus bentuknya suplementasi, tapi Anda bisa menggunakan bahan alami seperti jahe atau jintan hitam, bisa membantu mengoptimalkan testosteron. Nah, tapi jika ingin produk-produk suplemen, Anda bisa nih seperti di binaraga.net, Anda bisa pesan suplemen-suplemen, Anda bisa konsultasi sama dokter yang ada di binaraga.net, barangkali saya sendiri. Ya, jadi Anda bisa pilih nanti sesuai dengan budget. Jangan paksakan juga menggunakan suplemen tapi Anda nggak punya dana. Tapi kalau Anda punya dana, bisa menjadi bentuk investasi, ya, karena Anda boleh dong berinvestasi di kesehatan dan kebugaran. Orang berinvestasi di tanah, berinvestasi di emas, berinvestasi untuk kesehatan kebugaran juga penting, ya, buat diri kita sendiri. What for? Untuk kualitas hidup. Apakah Dr. Paiden juga menyarankan penggunaan testosteron? Kata kuncinya bukan produknya, tapi saya menyarankan agar testosteron optimal, bahkan maksimal. Ya, apalagi penting orang usia di atas 40 tahun, itu testosteronnya cenderung turun. Jadi kalau ada dana ekstra, boleh saja dan baik untuk menggunakan suplementasi untuk mengoptimalkan testosteron. Ya, baik. Demikian pengantar dulu tentang testosteron dan produktivitas. Jadi dari video ini Anda bisa ambil kesimpulan bahwa ketika orang dengan sadar memelihara kadar testosteronnya optimal, ya, dan basicnya adalah menjalankan pola hidup sehat, kemudian nanti katakanlah Anda menggunakan testosteron sintetik yang disuntik atau suplementasi, selama Anda bisa menjaga kesehatan dan pola hidup sehat bisa dikerjakan, so itu pilihan Anda. Dan tentu konsekuensi logisnya adalah Anda punya potensi untuk produktivitas yang lebih tinggi. Tinggal Anda pakai nggak potensi itu. Anda punya potensi tapi nggak pernah dipakai, ya nggak jadi apa-apa lah, ya. Misalnya karena Anda fisiknya bagus, Anda bisa satu hari training 3 kali sehari, ya. Misalnya nih, katakanlah Anda seorang personal trainer, karena testosteron Anda bagus, Anda bisa training 4 klien sehari. Kalau nggak bagus, Anda cuma punya 3, kan selisih 1 lumayan, kan begitu.
Anda misalnya seorang sales yang satu hari bisa melakukan naik motor nih, satu hari melakukan kunjungan cuman kuat 4 kali gitu. Sementara kalau testosteron Anda cukup, manajemen energi Anda cukup, Anda bisa 6 kali. Nah, selisih 2 kali kunjungan kan, kalau misalnya ekstra peluang 2 aja kan, artinya cuan kan bisa lebih banyak kan. Oke, mudah-mudahan bermanfaat. Demikian isi wawancara bersama binaraga.net dan saya, Dr. Faidal Numaterwan. Saya doakan Tuhan Yang Maha Kuasa memberkati Anda selalu, penyertaan dengan wajahnya, dan memberi Anda shalom, damai sejahtera, kasih karunia, salam sehat buat Anda. Di Binaraga.net, kami selalu percaya bahwa setiap orang pasti bisa memiliki tubuh yang ideal dan sehat. Dengan subscribe, like, dan share video ini, Anda turut membantu membangun Indonesia sehat dan kuat. Salam jelas fitness, saya JP.